Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Apriani Alosius Sarambu, NIM B1D1 19029, kelas 2019A, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik, Universitas Megareski Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai gangguan fungsi pankreas. Anatomi pankreas. Pankreas terletak di perut bagian atas, di belakang perut sebelah kanan, memiliki saluran yang terhubung dengan duodenum dan empedu. Pankreas adalah bagian dari sistem pencernaan yang membuat dan mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam usus dan juga mengeluarkan hormon ke dalam darah untuk mengontrol metabolisme energi dan penyimpanan seluruh tubuh. Jaringan penyusun pankreas terbagi menjadi dua, yaitu jaringan eksokrin dan jaringan endokrin, yang dimana pada jaringan eksokrin itu berupa sel sekretorik yang berbentuk seperti anggur yang disebut sebagai sel asinus atau pankreatik asini, merupakan jaringan yang menghasilkan enzim pencernaan ke dalam duodenum. Sedangkan jaringan endokrin adalah jaringan yang terdiri dari pulau-pulau yang tersebar di seluruh jaringan pankreas, yang dihasilkan insulin dan glukagon ke dalam darah. Adapun fungsi kelenjar endokrin. Fungsi kelenjar endokrin adalah pada pankreas mengeluarkan hormon. Hormon yang dikeluarkan yaitu yang pertama ada hormon insulin, dan yang kedua ada hormon glukagon. Hormon insulin akan mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh, agar bisa digunakan sebagai energi. Hormon glukagon adalah hormon sintesis yang digunakan untuk mengatasi kadar gula darah yang sangat rendah pada penderita diabetes yang menggunakan insulin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain di dalam tubuh. Contohnya, kelenjar air liur, kelenjar keringat, dan kelenjar saluran cerna. Adapun fungsi eksokrin pankreas adalah untuk menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Yang pertama ada enzim amilase. Enzim amilase adalah enzim yang diproduksi di pankreas, usus halus, dan kelenjar ludah yang menghasilkan air liur. Fungsi dari enzim amilase adalah memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Cara kerja enzim amilase. Yang pertama, cara kerja enzim amilase dimulai dari mengunyah makanan yang mengandung karbohidrat. Pada saat mengunyah, air liur akan secara otomatis menghasilkan enzim amilase. Lalu ketika masuk ke saluran cerna, usus halus akan menghasilkan enzim amilase dari pankreas untuk mencernanya. Karbohidrat yang sudah berhasil mencapai usus halus akan diubah menjadi glukagon atau gula dengan pemecahan pati. Yang kedua ada enzim protease, di mana enzim protease juga disebut peptidase atau proteinase, yang merupakan enzim golongan hidrolase yang memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti menjadi oligopeptida pendek atau asam amino dengan reaksi hidrolisis pada ikatan peptida. Adapun fungsi dari enzim protease adalah memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino acid. Yang ketiga ada enzim lipase. Enzim lipase adalah enzim yang dapat sekali bekerja dengan mengkatalisis hidrolisis ikatan ester dalam substrat lipid yang tidak larut air seperti trigliserida berantai panjang. Adapun fungsi dari enzim lipase adalah
memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Selanjutnya ada air liur atau tialin. Enzim tialin adalah enzim yang terdapat pada air liur, di mana fungsi menjadi indikator untuk menunjukkan adanya stres kronis dan kanker. Bikarbonat. Bikarbonat adalah zat yang dapat menetralkan kim yang berasal dari lambung. Dengan kondisi netral, maka enzim pencernaan lain dapat menjalankan prosesnya dengan baik. Fungsinya yaitu untuk menetralkan kim yang berasal dari lambung yang bersifat asam. Selanjutnya beralih ke metode pemeriksaan, di mana metode yang digunakan adalah kolorimetri enzimatik. Kolorimetri enzimatik merupakan metode yang digunakan untuk penentuan konsentrasi dari senyawa atau unsur kimia dalam larutan dengan bantuan dari reagen warna. Digunakan pada pemeriksaan gangguan pankreas atau pada enzim amilase. Prinsipnya yaitu substrat pati ditempelkan pewarna kromogenik membentuk kompleks pewarna substrat yang tidak larut. AMS menghidrolisis substrat pati menghasilkan fragmen substrat pewarna yang lebih kecil atau larut dalam air. Peningkatan intensitas warna larutan atau pewarna substrat terlarut sebanding dengan aktivitas AMS. Selanjutnya, fungsi pemeriksaan pankreas. Adapun fungsi dari pemeriksaan pankreas ialah untuk mendeteksi apakah fungsi pankreas baik atau tidak. Contoh pemeriksaan laboratorium yaitu darah rutin, enzim amilase, enzim lipase, CT scan, ERCP, dan MRI. Selanjutnya beralih ke pemeriksaan amilase metode kolorimetri enzimatik. Yang pertama itu praanalitik atau dikenal sebagai persiapan, di mana yang pertama disiapkan kit pemeriksaan amilase metode kolorimetri enzimatik. Yang kedua, reagen amilase. Yang ketiga, petunjuk pengerjaan. Yang keempat, mikropipet 100 dan 1000 mikron. Yang kelima, tip biru dan tip kuning. Yang keenam, tisu. Yang ketujuh, tabung berlabel T. Yang kedelapan, ada sampel serum. Yang kedua, kita masuk ke dalam tahap analitik, yaitu tahap dalam proses pengerjaan. Yang pertama, dinyalakan alat fotometer. Yang kedua, dibaca terlebih dahulu petunjuk pengerjaan. Yang ketiga, dipipet 1000 mikron reagen dan masukkan ke dalam tabung berlabel T. Yang keempat, dipipet 20 mikron sampel serum dan dimasukkan ke dalam tabung. Kemudian dicampur dengan cara digoyang-goyangkan, dimasukkan sampel pada alat instrumen. Selanjutnya alat akan membaca sampel secara otomatis dan ditunggu beberapa menit sampai pemeriksaan selesai. Yang kedelapan, alat akan menunjukkan hasil pemeriksaan amilase. Yang ketiga, ada pasca analitik, di mana pasca analitik ini adalah proses pembacaan hasil atau pengeluaran hasil beserta nilai normal. Yang pertama itu ada cuci dengan disinfektan 10%, deterjen, dan aquades. Dibilas dengan aquabides 10 kali. Dicuci dengan udara agar alat yang dilalui cairan akan kering. Selanjutnya, selang peristaltik dikembalikan pada keadaan semula. Alat dibersihkan dengan tisu dan tutup dengan plastik yang telah disediakan agar terhindar dari debu dan kotoran. Selanjutnya, alat diputuskan dari power sub. Adapun interpretasi hasil adalah nilai rujukan amilase 30 sampai 170 mikroliter. Pada wanita hamil sedikit meningkat, pada anak jarang dilakukan, pada lansia agak meningkat dibandingkan yang didapat pada orang dewasa. Fotometer. Cara kerja fotometer yaitu prinsip kerja fotometer yaitu sampel yang telah diinkubasi kemudian disedotkan pada aspirator sehingga masuk ke dalam kuvet dan dibaca oleh sinar cahaya. Kemudian sampel akan disedot kembali dengan pompa peristaltik menuju ke pembuangan. Sampel yang digunakan
harus dimasukkan dalam inkubator. Hal ini agar reagen dalam sampel bekerja secara maksimal. Cara kerja fotometer. Yang pertama ada persiapan sampel. Fotometer disambungkan dengan sumber arus listrik 220 volt. Ditekan tombol power on. Instrumen dibiarkan stabil dengan didiamkan sekitar 10 menit. Selanjutnya selang peristaltik dan pompa dihubungkan. Selanjutnya selang aspirator dicelupkan ke dalam aquades untuk pencucian alat, lalu tekan tombol washing pada monitor. Pencucian dilakukan 10 kali. Hal ini dilakukan karena agar instrumen lebih bersih. Selanjutnya yang kedua pengukuran sampel. Sampel di inkubator selama 5-10 menit. Diukur blanko, sampel, dan standar. Dilakukan setup pada suhu kuvet. Blanko akan dihisap dan dianalisis hingga keluar struk data. Yang ketiga, cara mematikan. Cuci dengan desinfektan 10%, deterjen dan aquades dibilas dengan aquabides 10 kali, dicuci dengan udara agar alat yang dilalui cairan akan kering, selang peristaltik dikembalikan pada keadaan semula, alat dibersihkan dengan tisu dan tutup dengan plastik yang telah disediakan agar terhindar dari debu dan kotoran. Alat diputuskan dari power supply. Adapun interpretasi hasilnya adalah sebagai berikut, bisa diperhatikan pada gambar. Kesimpulan dari pemaparan saya pada kali ini adalah pankreas adalah bagian dari sistem pencernaan yang membuat dan mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam tubuh. Jaringan penyusun pankreas terbagi menjadi dua, yaitu jaringan eksokrin dan jaringan endokrin, yang dimana kedua jaringan ini masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Jika fungsi pankreas terganggu, maka diperlukan pemeriksaan laboratorium yang dapat digunakan adalah enzimatic colorimetry dan fotometer. Sekian presentasi saya pada hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.